Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan bahagia. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran IPA di modul kelima. Nah, anak-anakku, sebelum mulai belajar, kita baca doa dulu yuk. Mudah-mudahan belajar kita hari ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang keseimbangan lingkungan atau keseimbangan ekosistem. Nah, pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang pelestarian makhluk hidup. Masih berkaitan dengan minggu yang lalu. Nah, untuk menjaga keseimbangan ekosistem atau keanekaragaman makhluk hidup, maka manusia wajib melestarikan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, pelestarian makhluk hidup itu adalah upaya untuk melindungi makhluk hidup agar tetap ada dan tidak punah. Anak-anakku, siapa yang waktu liburan pernah ke kebun binatang? Ya, baik itu kebun binatang Taman Safari yang ada di Bogor, atau kebun binatang Ragunan, atau kebun binatang lainnya. Nah, di sana di kebun binatang pastinya kalian dapat melihat berbagai macam hewan seperti harimau, burung cendrawasih, komodo, anoa ataupun badak Jawa dan lainnya. Nah, mengapa hewan-hewan tersebut ada di kebun binatang? Betul, binatang-binatang tersebut terancam punah sehingga harus dilestarikan dan dibudidayakan. Kebun binatang merupakan salah satu tempat untuk melestarikannya. Nah, anak-anakku, kalian tahu tidak tumbuhan atau hewan apa saja yang dilindungi? Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saat ini Ibu akan bahas mengenai hewan dan tumbuhan apa saja yang terancam punah. Ya, kita ikuti ya. Hewan yang pertama, hewan terancam punah di Indonesia. Ada beberapa jenis hewan yang terancam punah di Indonesia. Kalau kita tidak bisa melestarikannya, maka di kemudian hari kita tidak mungkin melihat lagi hewan tersebut. Yang pertama adalah orangutan. Orangutan adalah hewan khas Indonesia yang hidup di hutan-hutan yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Jumlah orangutan ini semakin sedikit. Orangutan berkembang biak sangat lambat, yaitu hanya melahirkan satu anak dalam waktu 7-8 tahun dan hanya memiliki 3 keturunan selama hidupnya. Nah, bayangkan jika manusia banyak berburu orangutan ini, maka kemudian hari orangutan ini akan semakin sedikit dan bisa jadi akan punah. Untuk itu kita wajib melestarikannya. Kedua adalah komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia. Komodo hanya ada di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Flores, terutama hidup di Kepulauan Komodo. Komodo ini juga membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai panjang 2 meter. Ya, komodo termasuk hewan yang ada di Indonesia dan hewan yang dilindungi. Ketiga, anoa. Anoa ini mirip dengan kuda ya atau sapi ya. Nah, anoa ini merupakan hewan khas dari Pulau Sulawesi. Hewan tersebut hanya hidup di Pulau Sulawesi. Jumlah hewan ini juga mulai berkurang akibat tempat hidupnya yang semakin sempit, akibat banyak yang dirusak. Ya.
Kemudian keempat adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang ada di Indonesia. Harimau ini jumlahnya semakin sedikit karena terus diburu. Mengapa banyak diburu? Karena hampir semua bagian dari tubuh harimau ini bernilai fantastis, ya. Harga harimau yang diburu saja di tangan pemburu saja sudah puluhan juta. Ketika dijual, ya, itu akan bernilai sangat mahal. Ya, karena banyak dimanfaatkan anggota tubuhnya, ya, untuk dijual belikan. Makanya harimau Sumatera banyak diburu orang, ya. Untuk itu pemerintah mengambil sikap untuk melindungi harimau Sumatera. Berikutnya adalah badak Jawa. Badak Jawa ini hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Jumlahnya pun sangat sedikit, sehingga hewan ini terancam punah, ya. Badak Jawa ini disebut juga dengan badak bercula satu. Biasanya yang diambil adalah culanya, yang culanya ini digunakan untuk obat, ya. Kemudian 6, kura-kura berleher ular. Ya, meskipun jenis kura-kura ini belum banyak yang tahu, tapi kura-kura ini jumlahnya semakin sedikit. Kura-kura ini hanya ada di Pulau Roti, Indonesia. Ini yang menyebabkan kura-kura jenis ini terancam punah. 7, hewan penyu hijau. Jumlah dari penyu hijau semakin berkurang. Hal ini diakibatkan oleh rusaknya ekosistem laut dan juga banyaknya perburuan terhadap penyu hijau. Ya, kini kita bisa menemukan penyu jenis ini di pantai Pangumbahan dan Suaka Marga Satwa, Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian burung cendrawasih. Ya, burung ini burung yang sangat cantik, ya. Karena burung ini terancam punah dan banyak diburu oleh manusia. Bulunya yang cantik ini banyak diambil untuk dibuat perhiasan, ya, atau burung ini banyak diambil untuk dijual belikan. Nah, burung ini adalah burung khas Papua. Kemudian burung jalak Bali, ya. Burung jalak Bali memiliki keindahan dan keelokan pada bulunya. Warnanya sangat cantik sekali, putih bersih, ya. Ini yang menyebabkan burung jalak Bali ini banyak dikoleksi oleh orang lain. Ya, akibatnya karena banyak diburu, banyak dikoleksi, akibatnya jumlahnya terus menurun. Kemudian burung kakak tua jambul kuning. Ya, burung ini banyak diperdagangkan di Pulau Jawa, Bali, bahkan sampai ke luar negeri yaitu Singapura. Ya, burung ini sangat sedikit, jumlahnya semakin berkurang, ya, karena banyak diburu untuk dijual belikan ataupun dipelihara di rumah masing-masing atau dikoleksi. Nah, anak-anakku, demikianlah contoh hewan-hewan yang terancam punah, ya. Mudah-mudahan kita bisa melestarikan hewan-hewan tersebut sehingga hewan tersebut masih ada di sekitar kita dan kita bisa menyaksikan keindahannya. Untuk melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia, maka dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan Suaka Marga Satwa. Apa itu Suaka Marga Satwa? Suaka Marga Satwa merupakan tempat perlindungan in situ yang dikhususkan untuk hewan yang hampir punah. Misalnya komodo, orang utan, dan harimau. Suaka Marga Satwa ini contohnya ada Suaka Marga Satwa Muara Angke, ya, yang melindungi jenis burung dan hewan liar seperti perenjak Jawa dan monyet ekor panjang. Nah, kemudian yang kedua, pembuatan undang-undang perlindungan hewan langka. Nah, pemerintah
sudah mengeluarkan pasal 56 yang mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi akan dihukum dengan denda administrasi sebanyak 200 juta rupiah atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan. Jadi sudah cukup tegas ya pemerintah membuat undang-undang perlindungan hewan langka. Kemudian melakukan patroli hutan untuk mencegah perburuan liar. Pemburu-pemburu liar juga akan ditangkap oleh pemerintah agar tidak melakukan perburuan secara liar. Kemudian penangkaran ya atau pembudidayaan hewan. Kemudian dibawa ke kebun binatang ya agar ditempatkan di tempat yang cocok untuk hewan tersebut. Kemudian mengganti bagian tubuh hewan yang diburu dengan bahan sintetis. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.